Oke, balik lagi bersama gua di channel FGA Kreatif. Seperti biasa, gua akan berbagi tutorial vektor. Kali ini gua menggambar wajah kembali. Ini spesial dari requestan yang mendapat vektor secara gratis. Dan ini anaknya dari rekan kerja saya yang bernama Teicha. Dan supaya tidak lama lagi, langsung ke videonya. Nah, langkah pertama kalian bisa klik baru atau sebelumnya bisa klik plus dan tampilan seperti tadi tinggal klik baru aja. Kemudian untuk nama projectnya terserah nama siapa lah. Di sini namanya Dezian. Kemudian untuk ukuran kanvas 100x100, warna kanvas menggunakan warna putih saja. Setelah selesai tinggal klik buat. Nah, setelah diklik buat, kalian bisa klik titik 3 yang ada di pojok kanan atas. Itu di sana yang ada di pojok atas. Kemudian tampilannya akan seperti ini dan tinggal klik saja yang namanya import. Nah, setelah diklik import, kalian bisa pilih dari galeri karena biasanya udah disediain dari galeri yang ya emang udah gua simpen di sana semua untuk setiap foto-foto yang mau gua gambar atau mau gua tracing. Setelah ketemu gambarnya bisa langsung di tap aja yang namanya G-plug. Nah, setelah di G-plug, nah di sini kalian bisa atur-atur dulu nih gambarnya mau ukuran seberapa nih orang yang mau divektorkan atau wajah yang mau divektorkan ataupun benda apapun yang kalian mau vektorkan. Kalau misalkan kurang minggir tinggal klik yang pinggirnya lagi atau yang urutan ketiga dari kiri itu untuk meminggirkan si objek. Misalkan fotonya minggir atau gimana kalian tinggal diklikkan saja seperti itu aja, gampang sekali ya. Kemudian untuk di bagian kanan ada yang namanya opasitas. Untuk opasitas atau untuk objeknya tinggal diklik opasitasnya dipulkan, dan ada untuk toolsnya kita gunakan saja yang namanya pen tools atau pena. Nah, di sana ada yang namanya pena. Kemudian untuk palet kalian bisa import dari palet yang sudah kalian bikin atau kalian bisa nantilah perasaan udah gua share juga di Instagram. Kalian bisa cek yang pas vektor RRQ VYN tuh yang masih di RRQ tuh si VN-nya itu udah gue siapkan sekaligus dengan paletnya, jadi kalian bisa cek aja di Instagram. Nah, untuk proses penggunaan atau pembuatan vektor di wajah yaitu biasanya dimulai dari area T-nya terlebih dahulu. Nah, untuk area T-nya mulai dulu dari bagian bulu matanya, tinggal tracing saja. Kalau misalkan sudah selesai tinggal dicentang saja. Nah, jadi untuk proses pengetracingnya atau pengetresannya, penjiplakannya itu di bagian dimulai dari bagian bulu matanya dulu. Nah, dari bulu mata kalian misalkan ada yang belum sesuai nih, tinggal klik tools edit aja, kemudian klik lagi bagian mana atau bentuk yang mana yang belum sesuai. Kemudian setelah sesuai kalian bisa klik centang aja. Nah, di sini kalian jangan lupa untuk menambahkan dulu yang namanya layer. Nah, untuk si layer bulu mata usahakan di paling atas, dan untuk si bola mata ya di layar yang kedua. Pokoknya supaya tidak terbelit-belit lah, karena di sini ada yang namanya tools layer. Berbeda dengan di Corel Draw. Kalau di Corel Draw kan nggak ada layer. Nah, kalau di sini ada layer. Nah, jadi kalian bisa tumpuk-tumpukan saja. Atau enggak jauh beda dengan Adobe Illustrator lah. Adobe Illustrator juga kan ada yang namanya layar, tetapi kalau Adobe Illustrator itu bisa draw to behind atau digambar di sebelumnya, meskipun di layar yang sama tapi bisa ada tools yang namanya draw to behind atau digambar di bawahnya atau di sebelumnya pokoknya. Nah, kalau di sini karena gak ada draw to behind, jadi gunakan saja yang namanya layer. Nah, seperti itu untuk penjelasannya, mungkin seperti itu aja. Kemudian kalau kalian mau bikin dari si shading bagian mata, kalian tinggal ambil warna turunan dari warna dasar yang telah kalian ambil. Untuk shading selanjutnya tinggal ambil dari shading yang sudah kalian buat tadi, turunkan lagi. Itu step by step untuk di bagian shading di bola mata. Nah, untuk bola mata itu kalian gambar dulu yang bagian putih-putihnya. Kalau bagian putih-putihnya sudah selesai, baru kalian bisa lanjut ke bola mata. Untuk bola mata kalian gunakan saja yang namanya tools ellipse atau lingkaran. Nah, untuk tools lingkaran itu kalian untuk warnanya gunakan warna yang sama seperti yang digunakan di bagian bulu mata.
supaya lebih sinkron aja, tidak beberapa tumpuk. Tapi itu tergantung dari selera kalian. Kalau misalkan kalian sukanya menggunakan beberapa warna, ya itu nanti lagu akan coba gambarkan lagi. Dan udah gue siapin juga untuk vektor di area T, nanti lagu akan upload juga. Nah, untuk memberikan efek dari bayangan si mata biar lebih tajam itu, gunakan warna yang digunakan seperti di bagian bulu mata atau warna gelap tadi lah. Gunakan warna gelap tadi. Kalau udah di tracingkan, ada yang namanya gradasi atau gradien. Oke, sebelum ke proses gradien, untuk memberikan efek supaya mata terlihat lebih bulat, gunakan tools lingkaran. Kemudian untuk warnanya warna putih, bikin seperti bentuk tanda seru, tetapi berbeda karena tanda serunya menyamping ya. Jadi gunakan seperti itu aja. Kemudian bisa gunakan tool select dan pilih, kemudian gabungkan. Untuk gabungkannya, nah di bawah kan ada tulis yang gabungkan tuh. Untuk gabungkannya, pilih yang urutan kedua dari kiri supaya ya bergabung gitu. Kemudian ada yang namanya tools duplikat. Nah, diduplikat saja, kemudian gunakan lagi select tools, tinggal pilih dan tinggal geser-geserkan aja objek yang sudah kalian duplikat tadi. Setelah diduplikat dan setelah diterapkan di mata yang tadi, tinggal proses yang namanya gradasi atau gradien yang sudah kita bikin tadi. Nah, di sini untuk gradasinya, untuk yang warna satu atau yang warna putihnya itu kalian bisa opasitasnya dinolkan, dan untuk warna hitamnya ganti ke warna hitam yang digunakan di bagian bola mata. Nah, karena sudah diopasitas, jadi otomatis untuk yang warna putih tadi tidak ada warna atau jadi warna transparan lah. Itu memberikan efek bayangan yang lebih bagus atau lebih jernih lah. Kemudian kalau udah di bagian mata, lanjut ke bagian alis. Nah, kenapa kalau untuk bagian mata biasanya gua sambungkan di bagian alis, karena supaya tidak belepotan atau tidak pusing ya, dimana kita menyimpan setiap partnya itu. Karena kebanyakan kalau kita bermain di beberapa layar itu kadang lupa nyimpen. Nah, setelah kita membuat bentuk alis yang sudah sesuai, gunakan lagi yang namanya duplikat. Jadi tools duplikat ini sangat-sangat berguna ya. Nah, setelah di duplikat, kalian ya bisa gunakan tools pilih, ada yang titik 3 lagi dan di flip atau dibalikan. Nah, jadi yang objek kita duplikat tadi bisa gunakan select tools, kemudian ubah posisi atau atur posisi, dan ada titik 3 yang pilihan itu, buka lagi, ada tools yang namanya flip atau balikan. Setelah penyesuaian di bagian alis, langsung aja ke bagian bibir. Untuk bagian bibir warnanya juga udah gua siapin atau paletnya udah gua siapin, tinggal kalian cek aja di Instagram gua @fgh_kreatif. Nah, seperti di bagian mata tadi, kalau untuk bagian bibir juga menggunakan warna dasar dulu. Setelah warna dasar dipakai, baru gunakan yang namanya shadingnya dulu. Nah, setelah shading, kita proses shading. Ada 3 proses shading. Ini shading pertama, shading kedua, kemudian untuk yang shading ini, yang shading pertama udah selesai ya, kita lanjut ke shading yang kedua. Dan kalau misal untuk bibirnya misalkan ada lagi shadingnya, tinggal kalian tambahkan aja dikit seperti ini nih, biar kelihatan si bibirnya itu lebih membentuk atau lebih menyerupai seperti foto lah. Nah, setelah shading 1 selesai, lanjut ke shading yang nomor 2. Untuk yang nomor 2 kalian tinggal ikutin saja bagian yang paling gelap atau yang lebih gelap dari yang tadi kita bikin di shading yang 1 lah. Pokoknya warna kalau bermain dengan palet itu harus bisa menempatkan dari setiap warnanya. Nah, untuk yang terakhir kalian bisa ambil warna dari warna hitam yang kita gunakan di bagian bulu mata tadi. Nah, itu berguna juga untuk di bagian bibir, di bagian gelapnya. Nah, itu jadi sangat-sangat berguna supaya tidak terlalu banyak warna yang kita gunakan. Kemudian untuk di bagian lighting atau bagian highlightnya, itu kalian bisa gunakan warna yang sudah disiapin lah. Pokoknya kalian bisa tinggal comot aja di Instagram gua @fgh_kreatif. Nah, untuk bagian bibir itu gimana sih Bang? Nah, kalau untuk bagian bibir, untuk bibir yang atasnya itu cukup gunakan satu highlight saja. Sisanya tinggal segmen,
Kemudian untuk bagian bawah kita gunakan dua highlight, yang satu yang agak terang, yang satunya lagi highlight satunya lagi yang paling terang. Nah, ini untuk yang paling terangnya kita gunakan hanya di 2 titik saja. Ini 2 titik yang bisa disebut sangat vital banget, jadi yang paling terang di antara yang lainnya, supaya lebih kelihatan aja gitu. Pokoknya kalau untuk di vektor, berbicara masalah teknik ya, kalau teknik yang digunakan kalian mau dengan cara yang simple, berarti penempatannya itu harus bagus. Nah, kalau udah seperti ini tinggal select bagian highlight yang paling terang, highlight yang pertama, kemudian warna dasar, dan pindahkan ke belakang. Cukup seperti itu saja. Kita lanjut ke bagian rambut. Untuk bagian rambut kita akan lanjutkan di next video aja, karena ini udah terlalu kepanjangan. Dan terima kasih buat yang sudah menonton. Untuk kalian yang masih penasaran dengan cara pembuatan vektor wajah, bisa kalian like, komen, dan juga subscribe. Dan kalian bisa request mau vektor apa, atau kalian mau dapat vektor gratis. Gampang sekali caranya, tinggal follow Instagram @fga_kreatif dan juga subscribe channel ini. Itu dijamin kalian bakal dapat vektor yang gratis, khusus untuk vektor wajah, dan khusus di bulan ini aja. Untuk bulan kedepannya mungkin tidak akan dibuka lagi untuk vektor yang gratis-gratisnya. Terima kasih buat yang sudah menonton. Jangan lupa support terus channel ini. Thank you.